luar biasa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan sebentar. Ya, sekarang sudah jam 9 kurang 19 atau kurang 18. Ya, kalau masih sanggup menyelesaikan 18 menit, puji Tuhan. Tapi kalau harus 2 jam, ya puji Tuhan. Saya berdoa saudara ya sanggup mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai. Saudara siap belajar firman Tuhan? Ya, tadi pagi sudah saya share ya di Facebook kita di Islam bahwa malam ini kita akan belajar tentang panggilan kita. Ya, calling, ada sebuah panggilan bagi kita. Mari kita langsung saja buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, ini adalah proyektor kita yang baru, yang saya kan rasa baru. Ya, bisa beli yang baru, saya beli yang second. Terang ya, wah lumayan ya daripada yang kemarin ya. Tapi terima kasih buat infokus yang lama itu, yang sudah berapa tahun dia menyertai kita. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat-ingat ayat Alkitab ini yang 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita uraikan satu persatu ya. Ini pesan Tuhan yang sangat mengajari kita untuk apa kita ada di dunia ini. Atau kalau saya lebih spesifik lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa Tuhan selamatkan kita. Apakah hanya sekedar menikmati keselamatan? Apakah kita selalu diselamatkan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan? Firman Tuhan ini menceritakan banyak hal. Untuk apa kita diselamatkan oleh Tuhan di dunia ini? Tapi kita mulai dari bawah ke atas. Kita urai satu persatu ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami di sini bahwa kalau kita hari ini telah keluar dari kegelapan dan dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib, itu inisiatif Tuhan. Dialah yang telah memanggil kita. Bukan kita yang memanggil Tuhan sehingga kita dibawa Tuhan kepada terangnya. Untuk meninggalkan kegelapan bukan inisiatif dari kita, karena kita sangat menikmati enaknya tinggal dalam kegelapan, nikmatnya tinggal dalam kedagingan. Kita nggak mau meninggalkan itu. Bukan inisiatif kita untuk pergi meninggalkan kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu semua karena inisiatif Tuhan. Amin. Karena Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan untuk dibawa kepada terangnya yang ajaib. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena telah membawa kita keluar dari kegelapan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kesalehan kita makanya kita dipanggil keluar dari kegelapan. Semuanya ini berasal dari Tuhan. Kalau kita diselamatkan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam kegelapan, Tuhan melihat kita, Tuhan mengamat-ngamati kita, dan kita terjerumus sangat dalam dan semakin dalam. Lalu Tuhan tergerak oleh belas kasihan, lalu Dia memanggil kita untuk keluar dari kegelapan itu. Bukankah Yesus itu baik? Amin. Bukankah Dia Tuhan yang baik, yang tidak membiarkan kita selamanya ada dalam kegelapan itu? Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berbuat jahat? Siapa yang tidak berbuat salah di antara kita? Kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Ini semua kasih karunia Tuhan. Ini semua inisiatif dari Tuhan. Nanti kita kembali ke sini, kita buka Yohanes 15 ayat 16.
Yohanes juga mengajarkan kepada kita. Yohanes mengatakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memanggil aku, tetapi akulah yang memanggil kamu. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita dipanggil? Untuk apa kita dipilih? Tuhan bukan hanya memanggil, tetapi Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Saya rasa ini sudah terjawab. Kenapa saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan? Bukan hanya untuk menikmati keselamatan, bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, agar saudara dan saya pergi untuk menghasilkan buah. Amin. Jadi Tuhan menetapkan kita bukan supaya jadi jemaat saja. Jadi Tuhan menetapkan kita bukan hanya untuk menikmati hadiratnya saja, untuk menikmati karunia-karunia saja. Bukan untuk itu kita dipilih dan dipanggil. Saudara dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan, supaya saudara dan saya juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, untuk memanggil yang lain keluar, meninggalkan kegelapan, kita bawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk pergi mencari jiwa-jiwa yang hari ini ada dalam kegelapan. Panggil mereka, bawa mereka meninggalkan kegelapan, dan bawa mereka kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu tugas kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa jadinya kalau kita nggak mau? Maka banyak jiwa-jiwa terus ada dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita, saya mungkin nggak berkata semuanya, sebagian besar dari kita adalah hasil buah pelayanan dari orang lain. Seandainya mereka nggak mau mengunjungi kita, seandainya mereka nggak mau menemui kita, seandainya mereka nggak mau mendatangi kita, mungkin hari ini kita nggak ada di tempat ini, Bapak Ibu. Seberapa banyak jiwa-jiwa yang terlantar di dalam kegelapan hanya karena kita nggak mau pergi, nggak mengerti tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin Tuhan bisa saja pakai orang lain kalau kita nggak mau. Tapi ketahuilah, di situ kita sudah gagal menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia tidak memanggil langsung nama kita. Dia akan pakai hamba-hambanya menjadi perpanjangan tangannya untuk menyelamatkan kita. Seandainya Tuhan langsung memanggil nama kita, saya percaya tetangga akan datang kunjungan ke rumah kita. Kenapa? Di Sonmaradia. Nama kita dipanggil Tuhan langsung. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Tuhan tidak langsung memanggil saudara dan saya. Dia pakai hambanya untuk memanggil kita keluar dari kegelapan. Apakah Tuhan menyesal telah memanggil kita kalau kita setelah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan ternyata kita nggak mau pergi? Apakah Tuhan menyesal? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Nanti kita tahu bersama. Apakah Tuhan menyesal telah memanggil kita keluar dari kegelapan? Setelah kita keluar dari kegelapan, kita hanya menjadi penikmat-penikmat berkat Tuhan saja, gak mau pergi, tidak mau berbuah. Apakah Tuhan nanti menyesal telah menyelamatkan kita? Nanti kita tahu. Tuhan pernah menyesal membuat manusia, sampai Tuhan menghabisi manusia di bumi ini, kecuali Nuh dan keluarganya. Tuhan sangat menyesal menciptakan manusia. Jangan sampai saudara, suatu hari nanti kita tahu, tahu nggak, Tuhan bilang sama kita, aku menyesal menyelamatkan. Semoga tidak.
Semoga saudara ingat tentang kasih Tuhan terus saja. Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Kita dipanggil keluar, meninggalkan kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dan terangnya itu memang sungguh-sungguh ajaib, karena kita lihat hidup kita ketika ada dalam kegelapan bisa berubah saat ini jauh, tidak seperti lagi ketika kita ada di dalam kegelapan. Artinya terang itu sungguh-sungguh ajaib karena bisa merubah saudara dan saya. Amin. Kalau saudara merasakan bahwa ketika kita ada dalam terang Tuhan, terangnya yang ajaib, firman Tuhan dikatakan pelita, terang, itu ternyata mampu mengubahkan kita. Percayalah, orang sejahat apapun yang kau lihat di luar sana, ada kemungkinan dia bisa berubah apabila kita bawa dia kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudara, pergilah. Mungkin banyak di antara kita, Pak, aku nggak pandai berkhotbah. Nggak ada disuruh berkhotbah. Aku nggak pandai ngajar, Pak. Siapa suruh mengajar? Aku nggak pandai mendoakan orang, Pak. Nggak ada disuruh berdoa. Perhatikan Bapak Ibu. Saya katakan kita belajar banyak di sini. Dengan cara apakah kita membawa orang-orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Firman Tuhan berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membawa orang-orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib? Firman Tuhan katakan, beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah kau alami, Bapak Ibu. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan. That's it, hanya itu Bapak Ibu. Sulitkah menceritakan kebaikan Tuhan pada orang? Sulit nggak? Saudara tidak disuruh berkhotbah, saudara tidak disuruh mengajar, saudara tidak disuruh mendoakan orang. Yang Tuhan perintahkan di sini, ayo ceritakan tentang kebaikanku yang kau alami. Cuma itu. Percayalah, ketika engkau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ada kemungkinan orang akan ikut dengan engkau. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini banyak orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Banyak orang yang terikat, mereka mau bebas tapi nggak bisa bebas. Mereka rindu dibebaskan. Tempatnya adalah dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi begini Bapak Ibu, di saat kita menceritakan kebaikan Tuhan, orang akan apa ya, tahu ternyata Tuhan itu baik ya. Masa sih Tuhan itu baik? Terjemahan lain berkata, supaya kita memberitakan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tahu nggak Ida? Tahu nggak Amang? Aku dulu ini, wah, hancur kali hidupku. Tapi itu luar biasanya Yesus. Aku yang hancur, diangkatnya, dipulihkannya, dibersihkannya. Dan hari ini aku menjadi orang yang berbeda bila aku bandingkan hidupku dengan 10 tahun yang lalu. Luar biasa sekali. Tahu nggak Amang? Aku dulu sakit, tapi karena Tuhan yang luar biasa itu menyembuhkan sakitku, hari ini aku sehat. Sulitkah saudara menceritakan itu? Maka orang akan berkata, berarti memang Tuhan itu hebat ya. Aku hari ini sakit, aku membutuhkan kehebatan Tuhan. Sejak itu dia mau mengikut kita tanpa dia sadari. Dia sudah beranjak dari kegelapan, ikut bersama-sama dengan kita, ada dalam terang Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau saudara tidak menceritakan kebaikan Tuhan, dari mana orang tahu Tuhan itu baik? Kalau saudara tidak mau memberitakan tentang kemahakuasaan Tuhan, dari mana orang tahu bahwa Tuhan itu hebat? Dari cerita-ceritamu Bapak Ibu.
Hanya dengan cara itu kita bisa membawa orang-orang dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya orang-orang tertarik kepada Tuhan kita. Kalau kita diam aja, gimana orang mau tertarik kepada Yesus? Apakah saudara mau menceritakan kebaikan orang, kebaikan Tuhan kepada orang? Janji saudara? Mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang? Sulit enggak? Saya percaya enggak sulit. Enggak sulit Bapak Ibu. Hanya dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Itulah yang menandakan bahwa saudara adalah umat kepunyaan Allah. Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dengan demikian, engkau menjadi kepunyaan Allah. Apa tandanya kita menjadi umat kepunyaan Allah? Kalau kita mau mengabarkan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu artinya engkau umat Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ini Bapak Ibu, terjemahan Alkitab banyak ya, dan ini diakui. Terjemahan yang saya sering sebutkan di tempat ini, itu diakui terjemahan. Jadi bukan hanya terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, banyak terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, salah satunya ada King James, ada yang lain. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini: tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Jadi kalau saudara bingung dengan kata-kata imamat yang rajani, saya bacakan bahasa Indonesia sehari-harinya begini: tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, saudara adalah orang yang terpilih. Amin. Wah, kita ini terpilih Bapak Ibu. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Kalian adalah bangsa yang kudus, yang dikhususkan untuk Allah. Kalian adalah umat Allah sendiri. Jelas ya pengertiannya? Sangat jelas Bapak Ibu. Yang dikatakan umat Allah adalah orang-orang yang mau melayani Allah sebagai raja. Kita disebut imam yang melayani raja. Kalau disebut imam, dia harus kudus. Bukankah kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus? Amin. Saudara dan saya layak menjadi imam karena darah Yesus. Pengertian kudus yang pertama adalah suci, bersih, murni. Imam harus kudus. Kenapa imam harus kudus? Supaya bisa dipakai oleh Allah. Karena Allah itu kudus. Yang mengerti katakan amin. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu untuk terus hidup dalam kekudusan. Kita terus menjaga kekudusan. Memang kita sudah kudus, sama seperti saudara kalau sudah mandi saudara bersih. Tapi perlu bagi saudara untuk menjaga tetap bersih. Amin. Aku kan udah mandi, sekalipun aku main lumpur, aku tetap bersih. Dari mana jalannya? Kalau masuk ke lumpur ya kotor. Kita perlu menjaga kekudusan. Bagaimana caranya menjaga kekudusan? Arti kudus yang kedua, dikhususkan. Saudara dikhususkan. Engkau dipanggil dari dalam gelap, keluar kepada terangnya yang ajaib. Engkau dikhususkan.
Artinya apa Bapak Ibu? Saya mendapat pengertian begini ya. Saya membayangkan ada sebuah pohon gitu ya. Pohon ini saya namakan pohon kehidupan duniawi. Pohon kehidupan duniawi, dan kita ada di situ. Anggaplah kita salah satu rantingnya yang selama ini hidup dalam kegelapan. Kita melakukan hal-hal duniawi. Semua perkara-perkara duniawi kita lakukan. Dan Tuhan ingin mengkhususkan saudara dan saya. Dikuduskannya kita dengan cara apa? Engkau dipisahkan dari pohon itu, engkau diambil. Dan engkau mulai dicangkokkan kepada pohon yang lain. Saya katakan ada sebuah pohon yang lain. Pohon itu bernama pohon kehidupan surgawi. Kita yang hidup dalam pohon kehidupan duniawi diambil, dipisahkan. Itu artinya dikuduskan Bapak Ibu. Dipisahkan. Dan engkau dicangkokkan kepada pohon kehidupan surgawi itu. Dan kalau engkau sudah dicangkokkan di situ, masihkah engkau menghasilkan buah-buah duniawi? Oh tidak, pohonmu sudah berubah. Pohonmu sudah berbeda. Ada orang begini, atau kita pernah melihat, Pak dia sudah 10 tahun bertobat, tapi hidupnya begitu-begitu saja Pak, nggak berubah. Itu bagaimana Pak? Dia sudah dipanggil dari kegelapan, keluar meninggalkan kegelapan, tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Jangan-jangan dia nggak mau dipisahkan dari situ. Dia ingin kembali ke kehidupan yang lama. Dia ingin kembali kepada kelompok-kelompoknya yang lama, kepada teman-teman yang lama. Dia nggak mau dipisahkan Bapak Ibu. Dan bagaimana caranya kita menjaga kekudusan? Salah satunya kita memisahkan diri dari orang-orang yang selama ini membuat kita hidup dalam kegelapan. Dan saudara dikhususkan untuk sebuah pekerjaan khusus. Engkau dididik, engkau dibimbing dalam terang Tuhan, sampai engkau dilepaskan Tuhan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang. Saya harap saudara mengerti panggilan saudara ini. Kita dipanggil untuk melayani Sang Raja. Karena Tuhan melihat banyak orang-orang yang tetap ada dalam kegelapan, dan mereka akan tetap ada dalam kegelapan selama saudara dan saya nggak mau pergi ke sana untuk membawa mereka keluar dari kegelapan itu. Kalau kita ingin membersihkan halaman rumah kita Bapak Ibu, mungkin kita memerlukan sapu lidi. Dan sapu lidi itu nggak sekonyong-konyong datang tiba-tiba muncul sapu lidi depan kita dan kita bisa membersihkan halaman. Lalu bagaimana caranya supaya halaman kita bersih? Kita harus usahakan punya sapu lidi. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai sapu lidi? Kita tahu bahwa lidi-lidi ini melekat pada pokok kelapa. Selama lidi itu masih ada di pokok kelapa, halaman kita tidak akan bersih. Apa yang harus dilakukan? Kita harus pisahkan lidi itu dari pokok kelapa itu. Ambil satu persatu dan kita rangkai menjadi lidi. Dan lidi ini bisa berguna untuk membersihkan halaman. Itulah saudara dan saya. Saudara harus dipisahkan dari kerumunan orang-orang fasik. Saudara harus dipisahkan dari kerumunan orang-orang penyamun, supaya Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk membersihkan orang lain. Amin. Itu panggilan Bapak Ibu. Jangan kau nikmati dirimu tetap di atas pohon kelapa. Tuhan sangat ingin membawa semua manusia ke dalam terangnya. Itu hati Tuhan. Hari ini kita datang ke gereja ini ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Kita datang ke sini bukan untuk supaya Tuhan mendengarkan isi hati kita. Oke, nggak salah ini. Tapi ada saatnya ketika firman disampaikan, engkau harus dengarkan isi hati Tuhan malam ini.
Isi hatinya Tuhan adalah Tuhan ingin membawa semua manusia ke dalam terangnya. Untuk itu Tuhan membutuhkan orang-orang kudus yang mau pergi untuk mewujudkan keinginannya. Maukah saudara mewujudkan keinginan Tuhan ini? Wujudkan keinginan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana caranya hidup kita bisa dipakai Tuhan? Memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga mereka tertarik pada kebaikan Tuhan. Oh iya, Tuhan Yesus kalian itu baiknya. Iya. Kalau gitu aku mau lihat, aku mau merasakan. Bagaimana caranya? Ayo ke terangnya. Kita bawa dia ke terang Tuhan. Tapi kalau saudara sendiri nggak hidup dalam terang Tuhan, nggak mungkin dia mau. Kau sendiri nggak berbeda dengan aku. Efesus 5 ayat 8, saya tutup di sini. Kita baca bersama firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan malam ini ada panggilan Tuhan atas hidup kita. Engkau diselamatkan bukan hanya untuk menikmati dirimu saja keselamatan itu. Mari kita baca 2-3 iya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, orang hanya mau meninggalkan kegelapan dan pergi mengikuti kita apabila dia sudah melihat kita hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu berbicara tentang firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Saya percaya kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dia akan percaya. Memang berbeda hidupmu sekarang. Memang luar biasa kulihat perbuatanmu, perubahanmu. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Saya akan bacakan sekali lagi, atau kita bacakan sekali lagi ayat yang tadi, 1 Petrus 2 ayat 9. Ini untuk mengingatkan kita akan berdoa setelah ini. Kita baca 2-3 iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah memanggil kamu keluar. Amin. Saudara adalah imam-imamnya Tuhan, dan kau harus kudus Bapak Ibu. Setiap hari kita mohon pengampunan dosa dan menjaga hidup terpisah dari dunia, supaya Tuhan bisa memakai kita untuk membawa orang-orang kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Singkat saja firman Tuhan malam hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan saudara bahwa ada tugas kita. Kita bangkit berdiri. Ada tugas yang diberikan Tuhan.